Apaan ini? Tanya seorang gadis yang tersentak kaget karena tiba-tiba kepalanya disiram menggunakan es teh dari belakang. Sedang asik-asiknya ngobrol sama temannya sambil menikmati semangkuk bakso. Tiba-tiba ada insiden yang tak terduga menimpa dirinya. Gadis tersebut langsung berdiri dan memutar TBH-nya menjadi menghadap ke arah sang tersangka. Apa-apaan lo nyiram gue? Maksudnya apa nih? Tanyanya pada seorang wanita yang bersedekap dada dan berada di tengah-tengah kedua sahabatnya. Bahkan salah satu tangannya pun masih memegang gelas yang isinya telah ditumpahkan ke kepala seseorang. Biar elo sadar dan bangun dari mimpi lo. Jawabnya dengan enteng sambil menampilkan senyum mengejeknya. Hah? Beo gadis yang bernama Zea, korban siram es teh. Elo itu nggak pantas buat Rai. Elo itu cuma gadis miskin yang bisa masuk ke universitas ini melalui jalur beasiswa. Jadi jangan sok di sini, sahut Risa, si gadis yang menyiram Jia tadi. Terus yang pantas buat Rai siapa? Elo. Kata Zia dengan menunjuk ke arah Risa tanpa takut sedikit pun. Zia memang masuk ke sana menggunakan jalur beasiswa berkat kepandaiannya. Namun percayalah bahwa gadis itu tak semiskin yang orang duga karena ayahnya juga memiliki perusahaan yang memang tak sebesar perusahaan Andero. Wah, nantangin dia Riz, kata Nanda temannya Risa. Benar tuh kata Nanda Riz, kasih pelajaran aja biar kapok. Sambung Gendi semakin memprovokasi Risa. Risa yang sudah terbakar amarah tiba-tiba saja langsung melayangkan tangannya ke pipi Zea. Gerakan yang terlalu cepat sehingga membuat Zea tak mampu untuk menghindar atau menahan tangan gadis tersebut. Tamparan yang cukup keras sehingga membuat sudut bibir Zea langsung robek dan BRD 4 RAH. Kalian tunjuk Vika pada ketiga orang yang telah melukai sahabatnya. Apa? Lo mau juga? Kata Nanda. Ini peringatan buat elo dan ini belum ada apa-apa jika elo masih coba-coba buat dekatin Rai. Kata Risa memberi peringatan. Wow, ada apa ini? Tanya Flo dengan beraninya. Meskipun yang ada di hadapannya adalah kakak tingkatnya namun dirinya sama sekali tidak takut. Apalagi akan ada abangnya yang akan melindunginya di kampus. Hei, siapa lo? Jangan ikut campur, kata Gendis. Gue, kata Flo sambil menunjuk ke dirinya sendiri. Tentu saja gue harus ikut campur karena elo. Elo dan elo, sebut-sebut nama abang gue di sini. Kata Flo menunjuk ke arah tiga orang tersebut. Abang, jangan halu deh lo, sahut Nanda. Sama elo aja kita nggak kenal, apalagi sama abang lo. Sambungnya. Meskipun satu kampus namun banyak yang tak tahu jika Flo dan Rai adalah saudara. Kedua kakak beradik itu jarang berinteraksi jika di kampus. Dan tentu saja semua itu atas kemauan Flo yang tak mau jika para fans abangnya malah pada cari muka ke dia untuk memuluskan aksi pendekatannya ke Rai. Males dan gak penting banget. Reinhard Andero, putra kedua Santi dan Calvin Andero tersebut bisa dibilang begitu populer di kampus. Selain tampan, tajir, dan miliki segudang prestasi, pemuda itu juga menjabat jabatan penting di sana sebagai ketua BEM yang semakin mendongkrak kepopulerannya. Keadaan masih memanas, namun ketika melihat empat pemuda masuk ke kantin, semua penghuni langsung mengalihkan pandangannya kecuali para wanita yang sedang berseteru karena tak menyadari kehadiran mereka. Ada apa ini? Tanya Mike, salah satu dari keempat orang yang baru datang. Mereka adalah Reinhard, Darren, Mike, dan Kevin. Abang, panggil Flo dengan suara merengek memanggil Reinhard yang membuat pria itu memincingkan sebelah alisnya. Reinhard agak heran kenapa adiknya tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan itu. Bukannya selama ini Flo yang paling sering mengingatkannya untuk merahasiakan hubungan mereka. Rai, apa kamu kenal dengan gadis itu? Tanya Risa dengan tangan menunjuk ke arah Flo.
Masa berani-beraninya dia ngaku-ngaku sebagai adik kamu agar bisa marah-marah sama aku? Kurang ajar nggak tuh? Sambung Risa dengan harapan Rai akan marah pada gadis itu. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Rai berjalan mendekat ke arah Flu, yang membuat mereka semua berasumsi jika Rai akan marah pada Flu. Cetak, begitu sampai di hadapan Flu, langsung menyentil kening gadis itu sehingga membuat Flu sedikit meringis kesakitan. Abang, rengek Flo dengan tangan mengusap keningnya yang terasa sedikit penas akibat sentilan dari Rai. Nggak usah lebay, orang cuma pelan. Kata Rai mencibir apa yang dilakukan oleh Flu. Tetap aja sakit tahu, sahut Flo dengan sewot. Iya, maaf. Ucap Rai dengan tangan mengelus kening sang adik. Ada apa? Tanya Rai kemudian. Tuh, si cewek barbar dan gengnya. Bisa-bisanya datang-datang nyiram kepala orang dan bikin keributan. Mana bawa-bawa nama abang lagi? Cerita Flo yang membuat Rai langsung melayangkan tatapan tajam pada Risa dan teman-teman. Rai, semua itu nggak benar. Dia, kata Risa yang berusaha memberikan pembelaan pada dirinya. Jadi maksud kamu adikku bohong, gitu? Kata Rai dengan pelan, namun penuh penekanan apalagi di kata adikku. Adik, jadi maksudnya? Tanya Risa dengan tangan menunjuk ke arah Rai dan Flo secara bergantian, seolah dirinya belum percaya dengan apa yang didengarnya saat ini. Oh tidak, dia sudah menghina gadis itu. Maka, tidak, dirinya harus menarik simpati dari Rai. Juga adiknya ini, itulah yang Risa pikirkan saat ini. Iya, dia adikku, Florencia Andero. Jawab Rai dengan begitu jelas. Apa yang dia lakukan padamu, Dek? Tanya Reinhard dengan tatapan penuh kekhawatiran pada Flu. Tuan putri keluarga kecil Calvin Andero. Jika terjadi sesuatu dengan Flo di kampus, maka Railah yang akan jadi sasaran kemarahan sang ayah dan kakaknya. Aku belum sempat diapa-apain, Bang. Cuma baru sebatas adu argumen aja. Jawab Flo. Tapi dia sudah menyiram es teh ke kepala dan menjamah rambut kakak itu. Nenek sihir itu meminta agar dia menjauhi abang, adunya. Mendengar kata-kata dia membuat Rai menoleh ke arah yang Flo tunjuk. Jea, lirih Rai yang akhirnya menoleh ke arah gadis tersebut. Rai bisa melihat salah satu pipi Jea merah dan mulai sedikit membengkak. Jangan lupakan juga dengan rambut gadis itu yang sudah terlihat acak-acakan membuat amarah Rai semakin bertambah. Apa ini sakit? Tanya Rai dengan tangan memegang pipi Jea yang terLFK. Aku tak apa-apa Rai, jawab Jea. Dan justru membuat kalimat menatap menyalang pada Risa dan kawan-kawan. Rai yang hendak menghampiri Risa, tangannya langsung ditahan oleh Jea. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Ini peringatan buat elo dan semua yang ada di sini. Siapapun yang mengusik adik gue ataupun Jea akan berurusan dengan gue. Seru Rai. Kali ini elo selamat, tapi tidak untuk lain kali. Sambung Rai dengan tatapan tajam ke arah Risa. Setelah insiden di kantin kampus, disinilah Rai, Flo, Jea, juga para sahabat mereka. Semuanya berada di UKS untuk mengobati luka yang ada di pipi Jea. Gua gak apa-apa Rai, kata Jea yang bergerak menghindar saat Rai hendak menyentuh pipinya. Jadilah tangan Rai menggantung di udara. Pipi sudah lebam kayak itu masih bilang gak apa-apa, kata Rai yang kembali menarik tangannya. Gue benar-benar gak habis pikir sama lo, C. Sambungnya lagi. Kenapa gak lo balas aja tuh cewek? Imbuh Rai gregetan sendiri. Gue cuma gak mau cari ribut Rai, sahut J. Sini, kata Rai yang meminta J agar mendekat. Tangan pria itu pun saat ini sudah memegang alat kompres untuk mengompres pipi J. Gue bisa sendiri, sahut J yang langsung ingin merebut kompresan tersebut. Namun tak bisa karena Rai menggerakkan tangannya menjauh.
Biar gue yang kompres, kata Rai. Tak ingin terus berdebat dan makin lama di UKS. Akhirnya Jea pasrah saja akan apa yang dilakukan oleh Rai. Jea sedikit meringis ketika tangan Rai sedikit memberi tekanan pipinya. Ini yang gue gak mau kalau dekat sama elo, apalagi di area kampus. Fans-fans elo nyeremin, kata Jea. Kalian sudah saling kenal sebelumnya? Tanya Darren menyela pembicaraan kedua orang itu untuk mewakili rasa penasaran mereka sedari tadi. Kita udah kenal dan dekat lumayan lama, hampir setengah tahunan, jawab Rai. Hah? Kok lo gak pernah cerita-cerita ke kita-kita? Tanya Kevin. Gue pernah gak sengaja nolongin dia pas kecopetan waktu mau belanja buat oleh-oleh anak-anak panti. Cerita Rai. Dari situ kita mulai dekat. Tapi ya, itu dia minta buat kita seolah-olah gak kenal waktu di kampus. Sambung Rai. Gue cuma gak mau punya musuh Rai, kata Zea. Kira-kira nenek hampir itu tahu dari mana ya kalau kakak dekat sama abang? Kata Flo dengan tangan kiri terlipat di bawah dada dan tangan kanan memegang dagunya. Nah, itu yang kita nggak tahu, sahut Zea. Akhir-akhir ini, kalian berdua pernah ketemuan atau pergi bareng nggak? Tanya Mike. Semalam kita berdua memang jalan bareng sih, tapi cuma sebentar. Buat cari nasi goreng di warung tenda. Jawab Rai. Dan kayaknya nggak ketemu sama anak kampus juga. Imbuhnya lagi. Nah, mungkin tuh cewek lihat elo berdua. Tapi kalian nggak tahu. Sahut Mike yang diangguki Flo juga Darren dan Kevin. Dek, kamu nggak ada kelas apa? Tanya Rai yang ditunjukkan untuk Flo. Ada bang, 10 menit lagi, jawab Flo. Masuk kelas sana, nanti ketahuan ayah atau kakak. Abang pula yang repot, kata Rai. Sampai ketahuan Flo bolos kelas, bisa langsung diinterogasi si Rai sama ayah dan abangnya. Lebih parahnya bisa kena hukuman jika sampai ketahuan. Penyebabnya secara tidak langsung adalah dirinya. Abang, Kak J, Flo, ke kelas dulu ya. Pamit Flo. Bye semua. Bye Flo. Sahut mereka. Rai, lo harus kasih peringatan lebih tegas lagi tuh cewek. Biar gak lakuin hal seperti ini lagi ke Jea. Kata Mike mengutarakan pemikirannya. Gue setuju tuh bang, sahut Darren, si putra bungsu Daniel. Gak usah nih Rai, gue gak mau sampai dia masalah yang bisa berimbas ke beasiswa gue, kata Jea sebelum Rai menjawab usulan sahabatnya itu. Kayaknya keluarga elo gak semiskin itu sampai membiayai elo kuliah. Hukum di sini gak bisa J. Cibir Rai yang sudah tahu siapa Jea. Cuma gak mau terlibat masalah aja Rai, kata Jea. Kita lihat nanti kalau dia tetap bikin gara-gara sama elo. Jangan salahin gue jika ambil tindakan, kata Rai. Masih ada kelas atau mau pulang aja? Tanya Rai. Aku mau di sini bentar Rai. Sebenarnya masih ada kelas, tapi kayaknya nggak memungkinkan buat gue masuk dalam kondisi seperti ini, jawab Jea. Vic, lo masuk ke kelas aja nih. Gue nggak apa-apa di sini, katanya pada Vika. Iya udah, gue tinggal kalau begitu, sahut Vika. Karena memang bentar lagi kelas mereka mulai. Titip absennya Vika, kata Zea lagi sebelum Vika keluar. Sip, sahut Vika dengan mengangkat jari jempol tangan kanannya. Lo nggak balik kelas Rai? Tanya Zea. Kelas kita udah selesai, jadi biar gue temanin lo di sini, sahut Rai. Ketiga sahabat Rai memilih menunggu di luar dan meninggalkan dua sejoli itu di ruangan. Kali aja ada sesuatu yang mau mereka berdua bahas. Cok. Satu kecupan Rai daratkan di pipi Jea yang terluka.
Posisi mereka saat ini sedang duduk berdampingan di tepi RNJ UKS. Apa yang dilakukan Rai itu langsung membuat Jia menoleh ke arahnya dengan jantung yang berdetak tak menentu. Karena baru kali ini Rai melakukan hal sejauh itu. Biasanya mereka hanya pegangan tangan saja, tidak lebih. Biar cepat sembuh, ucap Rai. Aku nggak tahu apa yang akan aku alami besok-besok lagi. Hari ini baru satu risa. Bagaimana jika ada risa-risa yang lain? Kata Jia setelah menghela nafasnya dalam-dalam. Bayangkan akan kemunculan perempuan-perempuan lain yang bisa juga menyerang dia sudah bikin Jia bergidik ngeri. Aku nggak bakal biarin itu terjadi. Jadi kamu tenang aja ya. Karena jika sampai ada yang nyakitin kamu itu, berarti mereka nyakitin aku dan mereka bakal terima segala konsekuensi yang ada. Kata Rai berusaha menenangkan Jia. Inilah mereka. Jika hanya berdua maka panggilan aku kamu yang mereka gunakan. Beda jika mereka bersama dengan yang lainnya. Aku antar kamu pulang ya. Istirahat di rumah. Biar keadaan kamu lebih baik. Kata Rai. Tapi kamu temanin aku di rumah ya. Pinta Jia dengan manja. Soalnya di rumah pasti jam segini sepi karena cuma ada para ART, mama sama papa. Pasti masih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Sambungnya lagi. Iya, nanti aku temanin. Jawab Rai. Apa sih yang gak buat pacar? Gombal Rai. Nggak cocok tahu kalau kamu ngegombal gitu. Sahut Jia yang berusaha bersikap biasa aja. Padahal dalam hatinya saat ini sedang bahagia. Karena mendengar kata-kata manis dari mulut Rai. Lah, emangnya kenapa? Apa muka aku nyeremin, tanya Rai. Cuma gak sesuai aja sama kamu yang selama ini terkenal tegas. Jawab Jia. Wah, kamu belum tahu aja bagaimana ayah ke bunda. Lebih manis lagi padahal di luaran sana. Siapa sih yang gak tahu gimana sikap ayah aku. Yang begitu tegas dengan tatapan mata yang begitu tajam serta raut wajah yang datar dan dingin. Kata Rai yang malah ujung-ujungnya mengibahin orang tuanya. Aku jadi penasaran. Kata Jia yang gak bisa ngebayangin perlakuan manis seperti apa yang dilakukan Tuan Kevin Andero pada istrinya. Nanti kapan-kapan aku ajak kamu buat ketemu mereka. Sahut Rai dengan entengnya. Rai, gak usah. Kata Jia dengan panik yang justru mampu membuat Rai tersenyum. Gemasin banget sih kalau pas panik gitu. Jadi pengen bawa pulang ke rumah dan kurung di kamar. Batin Rai.